Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu dari Pusat Kajian Halal UNP, dari LP POM MUI Sumatera Barat, kemudian dari tim Saka Organizer Asar Community dan Starlight Production yang telah bekerja sama dalam rangka melaksanakan Minangkabau Halal Festival dan juga melaksanakan Apa katanya? Olimpiade Halal Nggak bisa tuh, nggak bisa. yang juga merupakan bagian dari kegiatan besar Minangkabau Halal Festival ini. Jadi kita melaksanakan banyak kegiatan sebenarnya seperti sertifikasi, layanan konsultasi, layanan industri halal, kemudian temu tokoh dan sebagainya. Dan khusus untuk malam hari ini adalah merupakan pembukaan dari kegiatan Olimpiade Halal, di mana untuk Olimpiade Halal ini kita melaksanakannya dalam bentuk pembekalan sebelum para peserta untuk mengikuti lomba Olimpiade nantinya. Adalah sangat penting kiranya bagi para peserta ya, yang merupakan siswa-siswa terbaik utusan dari sekolah-sekolah seluruh SLTA di Sumatera Barat untuk mengikuti kegiatan ini. Karena kita tahu bahwasanya Olimpiade Halal ini merupakan hal yang baru dan tidak semua sekolah ataupun kalaupun ada sekolah agama yang mengajarkan tentang fikih halal haram, maka tidak termasuk merupakan kurikulum yaitu tentang halal ini ya di sekolah masing-masing. Jadi kita akan berikan wawasan kepada para siswa sekolah semuanya tentang apa itu industri halal, apa itu barisan halal, apa itu halal tourism, kemudian macam-macam yang sekarang menjadi tren bukan hanya di Indonesia yang sedang mengoksisikan sebagai pusat industri halal dunia, tapi juga seluruh dunia sekarang. Jadi ada semacam euforia ataupun demam halal yang tidak hanya berkenaan dengan negara-negara Islam, tapi juga negara-negara Muslim sangat minat dengan halal ini. Maka kita ingin memberikan wawasan kepada para siswa sekolah ya, sehingga mereka juga mengetahui tentang apa yang menjadi tren di dunia sekarang. Maka kami mengucapkan terima kasih sekali ya atas nama Pusat Kajian Halal kepada UKK UNP, Unit Kegiatan Kerohanian, sebuah unit kegiatan mahasiswa yang ada di UNP yang mengangkatkan dan berpartisipasi maksimal dalam pelaksanaan Olimpiade Halal ini. Maka kita bisa mendapatkan sekarang ya acara pada malam hari ini yang akan berlangsung terus selama 1 bulan ke depan hingga pelaksanaannya pada hari H nanti. Terima kasih juga kami sampaikan kepada LP POM MUI Sumatera Barat yang sesungguhnya menjadi sahibul bait ya, sebagai tuan rumah yang senantiasa setiap tahun melaksanakan Olimpiade Halal. Cuman karena efek pandemi terakhir, maka Olimpiade Halal yang merupakan kegiatan rutin LP POM MUI yang dilaksanakan secara nasional, bahkan juga sampai terakhir di tingkat internasional Olimpiade Halal tersebut, nah itu mengalami penundaan. Tapi kita di Sumatera Barat tetap melaksanakan Olimpiade Halal dan kita juga berharap ya peserta terbaik pada Olimpiade Halal ini bisa untuk menjadi mendapatkan rekomendasi untuk mengikuti Olimpiade Halal tingkat nasional nantinya. Sehingga ini kompetisi yang bisa untuk bertingkat ya, dari tingkat provinsi, tingkat nasional, bahkan juga tingkat internasional nantinya. Kemudian terima kasih juga kita sampaikan kepada Dinas Pendidikan Sumbar, kemudian Kanwil Kemenak Provinsi yang telah menyebarkan informasi undangan untuk para sekolah agar bisa mengirimkan peserta dalam kegiatan Olimpiade Halal. Dan ucapan terima kasihnya juga yang luar biasa kita sampaikan kepada para narasumber kita ya, yang merupakan para pejuang halal di Pusat Kajian Halal UNP. Pada kesempatan malam ini adalah Bapak kita ya, Bapak Al-Ikhlas LCMA yang akan menyampaikan topik tentang fikih halal. Itu dari kami ya. Terakhir kepada para siswa SMA, SLTA, SMK, Madrasah Aliyah untuk bisa tetap semangat ya dalam mengikuti setiap sesi demi sesi dari kegiatan pembekalan ini yang kita sebut sebagai halal class. Dan bagi yang tidak bisa untuk mengikuti nantinya, bisa untuk mengikuti mungkin melalui rekaman yang disediakan oleh UKK nantinya,
sehingga kemudian tidak mengalami missing, ada materi yang tertinggal karena tidak hadir. Mungkin itu dari saya atas nama Kepala Pusat Kajian Halal UMP, dan saya ucapkan jazakumullah khairan semuanya kepada seluruh yang terlibat. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiranya untuk materinya bisa disimak nanti agar bisa dipahami, karena ini merupakan bekal atau tahap awal untuk Olimpiade yang akan dilaksanakan tanggal 8 sampai 10 September nanti insya Allah. Nah, untuk materi pertemuan pertama ini akan dibawakan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Haji Ali Kelas LCMA, dengan temanya yaitu fikih halal dan haram. Kepada Bapak Ikhlas dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Miftahul Khair, ya, selaku Duta Pusat Kajian Halal Universitas Negeri Padang, dan selanjutnya kepada rekan-rekan ataupun adik-adik yang pada malam hari telah bergabung pada kegiatan pembekalan sebelum nanti dilaksanakan Olimpiade Halal, ya, yang merupakan bagian dari kegiatan Halal Festival yang nanti akan digelar pada bulan November, ya, insya Allah. Nah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya salawat dan salam untuk junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memulai, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-shalihin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan, menambahkan ilmu kepada kita, dan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama terkait dengan permasalahan halal, ya, yang merupakan bagian dari pengawalan kita terhadap syariat Islam seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada seperti disampaikan oleh Pak Miftah tadi, bahwasanya ini adalah materi pertama, ya, sebelum nanti juga ada materi-materi yang lain, karena memang muntalak ataupun pijakan dasar terkait dengan halal, apakah itu kemudian nanti akan melahirkan kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah terkait jaminan produk halal dan sebagainya, itu berawal dari perintah agama, itu berawal dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga berawal dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah yang menjadi pembahasan kita yang pertama sebelum nanti kita mengkaji bagaimana proses jaminan halal, bagaimana kemudian sertifikasinya, bagaimana kemudian hal-hal yang terkait dengan teknis dan sebagainya. Maka yang terlebih dahulu yang harus kita pahami apa yang dimaksud dengan halal itu sendiri dan bagaimana konsepnya dalam syariat Islam. Nah, baik, seperti disampaikan oleh pembawa acara tadi, ya, nama saya Ali Ikhlas LCMA, sebagai dosen di Universitas Negeri Padang pada Departemen Ilmu Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, dan mata kuliah yang diajar terkait dengan fikih dan usul fikih, ya, karena memang keilmuannya, background keilmuan adalah hukum Islam atau syariat. Nah, dan juga sebagai sekretaris pada Pusat Kajian Halal Universitas Padang, ketuanya Pak Miftah sendiri, ya.
sekretarisnya saya. Nah, jadi mudah-mudahan hal ini mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi perkembangan industri halal di Sumatera Barat dan Indonesia secara umumnya. Nah, saya akan share screen terkait ini belum bisa di-share, ini mohon di-enablekan ini ya oleh bisa siapa admin? Mohon dibantu untuk bisa. Boleh Ustadz. Nah ya, oke. Ini aja diizinkan untuk bisa berbagi screen. Sebentar Ustadz. Oke. Atau jadikan co-host juga bisa. Sudah Ustadz. Coba. Ini adalah materi yang kita biasa gunakan dalam pelatihan prihat terkait dengan hal ya di LP3 UNP. Nah, ini adalah materi pertama terkait syariat Islam, ketentuan syariat Islam terkait jaminan produk halal atau JPH. Nah, yang pertama kita pahami dulu, yang mendasari hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 168. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi dengan ketentuan halalan thayyiban, halal lagi baik. Dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi dirimu. Jadi Allah perintahkan kepada seluruh manusia, segenap manusia untuk memakan apa yang ada di bumi. Ya, jadi dapat dipahami yang dimakan oleh manusia itu adalah sesuatu yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bumi dengan ketentuan halal lagi baik. Nah, yang kedua ayat surah Al-Baqarah ayat 172, Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah olehmu dari segala sesuatu yang baik, dari apa yang telah direzekikan oleh Allah kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika seandainya engkau benar menyembah kepadanya. Ini Allah tegaskan kepada orang yang beriman untuk memakan at-thayyibat, segala sesuatu yang baik. Lalu kemudian surah Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah oleh kalian dari segala sesuatu yang baik dan beramal salehlah. Sesungguhnya aku mengetahui dari apa yang kalian perbuat. Dan juga adalah surah Al-Maidah ayat 88. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Makanlah dari apa yang ada di bumi halal lagi baik dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang kita kerjakan atau kalian kerjakan. Nah, ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an
yang menegaskan, yang menjelaskan bahwasanya manusia, apalagi orang-orang yang beriman, dituntut secara syara untuk memakan sesuatu yang halal, meminum sesuatu yang halal, atau mengkonsumsi sesuatu yang halal. Artinya yang halal berarti adalah sesuatu yang dilegalkan, yang dibolehkan oleh syarak, yang dibolehkan oleh asy-syari', yaitu Allah Subhanahu wa taala, untuk dikonsumsi. Dan tidak hanya sekedar itu saja, tidak hanya sekedar sesuatu yang halal, tapi juga thayyiban, baik, ya, mendatangkan kebaikan atau mendatangkan kemaslahatan. Jika kita memakannya, jika kita meminumnya, dapat mendatangkan kesehatan, kebugaran, atau secara umum kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Menyehatkan tubuh, menyehatkan jasmani, dan juga menyehatkan rohani. Nah, ini ayat-ayat yang mendasari terkait dengan halal dalam syariat Islam. Nah, kalau hadis Rasulullah SAW, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Sesungguhnya perkara halal itu jelas dan perkara haram itu jelas. Tapi antara keduanya ada perkara samar-samar yang tidak diketahui banyak orang. Maka siapa yang menghindari syubhat, maka ia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Dan siapa yang jatuh kepada syubhat, maka ia jatuh kepada hal yang haram. Nah, baik para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada prinsipnya apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi itu adalah boleh bagi manusia atau halal bagi manusia atau orang-orang yang beriman. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian apa yang ada di bumi ini seluruhnya. Jadi apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini adalah untuk manusia. Karena manusia berfungsi, bertugas sebagai khalifah, seperti Allah katakan, ya wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada malaikat bahwasanya Allah, dia ini saya ingin menciptakan di permukaan bumi itu khalifah, yaitu manusia. Maka apa yang ada di permukaan bumi ini boleh pada prinsipnya untuk dimakan dan diminum, atau boleh untuk dikonsumsi. Tapi kemudian ada beberapa hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang diharamkan secara syarak. Di antaranya Allah katakan, hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Seperti Allah katakan dalam surah Al-Maidah, itu diharamkan kepada kalian untuk mengkonsumsi atau untuk memakan al-maitah, bangkai, ad-dam, darah, dan kemudian lahmul khinzir, ataupun kemudian daging babi. Ya. Jadi walaupun kemudian dalam ayat itu yang diharamkan hanya daging babi, bukan berarti kulit babi itu boleh, bukan berarti lemak babi itu boleh, atau bukan berarti segala sesuatu selain dari daging babi itu boleh untuk dikonsumsi, tidak. Tapi kemudian menyebutkan sebagian dari babi itu dalam kaidah ushul fikihnya dzikrul ba', maka bermaksud kepada dzikrul kul, ya, menyebutkan sebagian, yang dimaksudkan itu adalah keseluruhannya, ya. Jadi apapun yang ada dari babi, ya, nah, itu diharamkan. Nah, dan di antara hal yang haram itu ada perkara yang mustabihat, ya, yang samar-samar, yang tidak diketahui oleh banyak orang. Ya, artinya kalau kita ibaratkan, kita analogikan yang halal itu putih, yang haram itu hitam, maka mustabihat itu adalah abu-abu, tercampur di antara keduanya.
Maka siapa yang menjaga dirinya dari perkara yang syubhat, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Tapi kalau seandainya berlarut-larut ataupun kemudian seseorang yang terbiasa dalam perkara yang syubhat, maka dia akan terjatuh kepada sesuatu yang haram. Nah, jadi perkara yang syubhat, yang abu-abu antara halal dan haram, bisa jadi hal itu tertemui dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka bagi seorang yang beriman, menghindari hal yang demikian itu jauh lebih baik, karena yang demikian dapat menjaga kesucian agama dan juga kehormatannya. Nah, maka lahirlah kaidah, ini kaidah usul fikih yang menjelaskan al-aslu fil asya'i al-ibahah illa ma dalla dalilu ala tahrimihi. Hukum asal dari segala sesuatu itu adalah boleh, kecuali jika ada dalil yang menjelaskan keharamannya. Ya. Jadi hukum asal dari segala sesuatu itu adalah boleh. Kenapa? Karena Allah mengatakan, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian apa yang ada di permukaan bumi itu seluruhnya. Illa ma dalla dalilu ala tahrimihi, kecuali kemudian beberapa hal yang telah dijelaskan oleh dalil akan keharamannya. Apa contohnya? Itu tadi, hurmat alaikumul baitatu, diharamkan kepada kalian untuk memakan bangkai, darah, dan juga daging babi. Nah, lalu kaidah yang kedua, al-aslu fil asya'in nafi'ah al-ibahah wal aslu fil asya'id dharah al-hurmah. Hukum asal dari segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat ataupun kebaikan, maka hal itu adalah boleh. Dan hukum asal dari segala sesuatu yang mendatangkan kemudaratan ataupun kerusakan, itu hukumnya adalah haram. Nah, karena Allah katakan dalam Al-Quran, dalam firman yang lain, bahwa yang maknanya itu Allah menghalalkan segala sesuatu yang baik dan mengharamkan sesuatu yang memudaratkan, atau al-khaba'ith, sesuatu yang keji, yang jelek. Nah, jadi kalau sesuatu itu bisa memberikan manfaat pada prinsipnya, ya, kalau kita ada buah-buahan misalnya, ataupun ada daging, ataupun sayur-sayuran, ya, bisa mendatangkan kemaslahatan, kebaikan, menyehatkan tubuh dan sebagainya, maka hal itu pada prinsipnya boleh. Dan kemudian kalau seandainya memudaratkan, kita makan bisa mendatangkan penyakit, kita makan bisa mengurangi kebugaran tubuh dan sebagainya, dan bahkan kemudian bisa merusak sistem kesehatan tubuh dan sebagainya, maka hukum dasarnya adalah haram. Sampai kemudian hal ini ada dalil yang lebih rinci lagi menjelaskannya. Tapi ini adalah kaidah dasar dalam terkait dengan halal ini. Nah, jadi beberapa dari berdasarkan kepada pentelaahan dari beberapa ayat ataupun hadis yang telah diutarakan, maka berdasarkan kepada istiqra itu, yang menyebabkan sesuatu diharamkan, ya, tapi sebenarnya yang lebih mengetahui itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kemudian dari setiap hukum dapat dipahami ada illah-illah tertentu, atau alasan-alasan tertentu, atau hikmah-hikmah tertentu yang menjadikan hukum itu disyariatkan untuk dilaksanakan atau untuk ditinggalkan. Ini sebenarnya kajiannya dalam Maqasidus Syariah Al-Islamiyah. Nah, tapi dari beberapa hal yang menjadi hasil istiqra, ya, yang menjadi penyebab sesuatu itu diharamkan. Yang pertama, itu adalah najis. Yang kedua, kotor dan menjijikkan. Yang ketiga, berbahaya. Yang keempat, memabukkan. Yang kelima, binatang buas. Yang keenam, ada dalil yang melarang. Baik. Terkait dengan 6 poin ini kita akan kupas satu persatu.
Dan silahkan disimak dengan baik. Nanti kalau seandainya ada hal-hal yang perlu kita pertanyakan, di sesi tersedia sesi nanti untuk berdiskusi terkait dengan materi ini. Yang pertama adalah najis. Najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat. Sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat, bukan sesuatu yang dianggap kotor oleh akal. Ya. Karena najis ini tidak hanya berkaitan dengan makanan dan minuman, tapi najis juga dibahas dalam fikih taharah terkait dengan kebolehan seseorang untuk beribadah dan seterusnya. Jadi dapat dibagi tiga, nanti ada najis mukhaffafah, mutawassithah, dan mughalazah. Nah, ini berkaitan dengan makanan dan minuman. Setiap yang najis hukumnya haram dikonsumsi seperti babi, anjing, darah, hewan ternak yang tidak disembelih secara syarak, dan makanan yang terkena najis atau disebut dengan istilah mutanajjis, terkontaminasi dengan najis. Kita punya minyak goreng, lalu kemudian minyak goreng itu masuk ke dalamnya bangkai tikus, merubah tiga hal. Yang pertama warna, yang kedua rasa, yang ketiga aroma. Maka itu namanya mutanajjis. Minyak gorengnya menjadi haram untuk dikonsumsi. Kenapa? Karena masuk ke dalamnya bangkai tikus. Nah, ini Allah katakan dalam Al-Quran. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharrama ala ta'imi yat'amhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuha aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqa uhilla li ghairillahi bihi. Nah, ini beberapa hal yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang diharamkan itu diantaranya maitatan, yaitu bangkai, kecuali dua bangkai ya. Ada dua bangkai yang dibolehkan untuk dimakan. Yang pertama bangkai ikan, yang kedua bangkai belalang, ya, as-samak wal jarad. Daman masfuhan, ya, darah yang kedua adalah darah. Yang diharamkan untuk dikonsumsi adalah darah, kecuali dua darah, yaitu al-kabid, hati, dan limpa. Lahma khinzirin, atau kemudian daging babi, atau serta turunan dari babi tersebut, ya. Fa innahu rijsun, karena yang demikian itu adalah najis. Ya. Ini yang pertama. Nah, selanjutnya najis mutanajjis. Mutanajjis ini terkontaminasi dengan najis. Najis adalah segala sesuatu yang segala hal yang dianggap kotor oleh syariat, ia haram dikonsumsi dalam kondisi ikhtiar. Hanya boleh dikonsumsi dalam kondisi darurat. Jadi kalau kita memiliki opsi, maka kita tidak boleh memakan sesuatu yang najis. Tapi kalau tidak ada opsi lagi, ya, contohnya nih, kita tersesat di tengah hutan, tidak ada yang bisa dimakan, kecuali di depan kita itu hanya ada seekor babi yang lalu lalang. Kalau kita tidak makan, kita bisa mati. Bolehkah kemudian kita menangkap babi itu dan kemudian memakannya? Boleh, dalam kondisi darurat. Ya, faman iturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Di dalam kondisi darurat, kondisi terdesak atau emergensi, boleh. Tapi kemudian ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Bahwasanya kedaruratan tersebut hanya boleh dilakukan, keharaman sesuatu untuk menghilangkan kemudaratan itu hanya boleh sesuai dengan kadarnya. Itu. Jadi kalau dalam kondisi ikhtiar tidak boleh, tapi kalau dalam mudhar ataupun terpaksa, maka dibolehkan sesuai dengan kondisinya atau sesuai dengan kebutuhannya. Lalu kemudian mutanajjis adalah hal yang tersentuh najis, ia haram dikonsumsi sebelum disucikan kembali. Barang halal yang mutanajjis bisa menjadi halal jika telah disucikan. Jadi kalau seandainya kita memiliki minyak, lalu kemudian minyak itu sudah beku masuk ke dalamnya bangkai, maka bagian yang terkontaminasi dengan bangkai tersebut, ataupun minyak yang beku dari itu, boleh dibuang
dan sisanya boleh untuk dimanfaatkan kembali. Ya, artinya adalah benar-benar kemudian bisa hilang kenajisannya dari benda tersebut. Tapi berbeda kalau seandainya minyak itu cair, ya, cair, lalu kemudian masuk ke dalamnya bangkai, maka itu terkontaminasi secara sempurna sehingga susah untuk atau sulit untuk disucikan, maka secara keseluruhan dari minyak tersebut tidak boleh digunakan. Ragam najis, ada najis mughalladhah, najis berat, yaitu babi, anjing, dan turunan keduanya atau salah satunya. Yang kedua najis mukhaffafah, yaitu najis ringan, yaitu urin bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun, dan najis mutawassithah, yaitu najis selain dari kedua kategori di atas seperti darah dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya lebih dalam nanti kita bahas dalam fikih taharah, ya. Bagaimana mensucikan diri dari najis ketika seseorang terkena najis atau pakaiannya terkena najis, tempat beribadahnya terkena najis, maka harus disucikan. Nah, di sini malah bahas ya. Cara pembersihan barang muatan najis, benda najis tidak bisa menjadi suci. Yang pertama, benda najis tidak bisa menjadi suci. Jadi, walaupun bagaimanapun babi itu dimandikan, ya. Bahkan kemudian ada sebuah fasilitas peternakan babi di Cina. Kandang babi itu tidak seperti kandang babi biasa, ya. Tidak kotor-kotoran, malah fasilitasnya seperti hotel. Sehingga babi itu hidup dengan penuh kemewahan. Apakah kemudian benda babi itu kemudian bisa menjadi suci? Tidak. Tetap saja dia babi yang dianggap sebagai najis. Atau kemudian begitu juga dengan anjing yang dimandikan setiap hari, dikasih makan makanan tertentu dan sebagainya, tidak bisa menjadi suci karena dia ainnya tetap najis. Yang kedua, benda muatan najis bisa menjadi suci dengan cara dicuci sampai hilang najisnya, diperbanyak menjadi 2 kulah, diubah sifatnya hingga hilang unsur haramnya. Najis mughalladhah dicuci 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Najis mukhaffafah dicuprati air hingga merata. Jadi najis mughalladhah itu diantaranya adalah jilatan anjing. Kata Rasulullah, dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Bolehkah kemudian menggantinya dengan sabun colek atau sunlight atau kemudian dengan rinso? Karena menurut kita yakin lebih bersih dengan menggunakan itu daripada tanah. Tidak boleh, ya. Karena yang satu kali dengan tanah itu harus mesti dengan tanah. Karena dalam permasalahan ini, kaidahnya adalah at-ta'abbudi atau at-tawaqquf ataupun mengikuti, mencontoh kepada yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah menggunakan salah satunya itu dengan tanah. Yang kedua, sesuatu itu diharamkan karena kotor dan menjijikkan. Wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith. Surah Al-A'raf 157. At-tayyibat dalam ayat ini adalah sesuatu yang dianggap baik oleh manusia, sedangkan al-khaba'ith adalah yang dianggap kotor oleh manusia. Tayyibat berarti sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat, maslahat. Al-khaba'ith sesuatu yang bisa mendatangkan kemudaratan, penyakit ataupun mafsadah. Jadi segala sesuatu yang baik itu pada prinsipnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang khaba'ith itu termasuk pada prinsipnya diharamkan. Nah, lalu kemudian yang ketiga, berbahaya. Nah, sesuatu itu kalau seandainya kita konsumsi dapat mendatangkan bahaya bagi diri kita, merusak bagi diri kita, mendatangkan penyakit dan bahkan bisa membinasakan. La taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri, karena sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang. La tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kamu jatuhkan dirimu dengan tanganmu sendiri ke dalam kesengsaraan. Man tahassa summan faqatala nafsahu fasummu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan fiha abada. Siapa yang meminum racun
lalu kemudian dia mati, sedangkan racun itu ada di tangannya, maka dia nanti kelak akan kekal dalam api neraka. Nah, maka kemudian tidak boleh kita minum kopi sianida. Minum kopi sianida atau minum baygon atau mencampur sirup dengan dioplos dengan racun. Tidak boleh. Haram hukumnya. Kenapa? Karena berbahaya, dapat menyengsarakan diri dan bahkan membinasakan diri, yang demikian itu dilarang dalam agama. Nah, termasuk ke dalam kategori ini adalah tumbuhan dan hewan yang beracun. Tumbuhan ataupun hewan yang mengandung toksin, ya, yang bisa menyebabkan seseorang sakit, merana, dan bahkan kemudian binasa. Lalu kemudian yang keempat itu memabukkan. Firman Allah Subhanahu wa taala soal Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, innama litahsir, artinya penekanan. Sesungguhnya, ya, khamar, minuman keras, maisir, judi, wal ansabu, menginasib, wal azlamu, dijisum min amali syaitan, termasuk kepada najis, perbuatan syaitan, fajtanibuhu, maka jauhilah ia. Fajtanibuhu fi'il amar, yang memerintahkan, Allah memerintahkan untuk menjauhinya, maka hukum yang dikandungnya itu adalah wajib, ya, wajib untuk meninggalkan, wajib untuk menjauhi. Maka benda-benda yang dijauhi itu, perbuatan dijauhi itu, hukum dikandungnya adalah haram. Nah, mudah-mudahan kalian termasuk kepada orang yang beruntung. Al-khamru, kha mim ra, itu artinya menutup, ya. Khimar yaitu selendang yang digunakan untuk menutup kepala kaum perempuan. Minuman ini dikatakan khamrun karena dapat menutup. Yang tutup itu adalah akal manusia. Seseorang kalau seandainya sudah mabuk, maka dia tidak tahu lagi dengan kebenaran. Mata huwa mabuk, kan? Itu buktinya khamar itu dapat menutup akal sehat seseorang. Dan kalau seandainya akal sehat seseorang sudah tertutup, maka dia tidak lagi tahu lagi dengan kebenaran. Dia tidak tahu lagi dengan perintah Tuhan, sehingga kemudian kehidupannya dipenuhi dengan kemaksiatan. Yang kedua, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang muttafaqun alaih, disepakati oleh para perawi, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu adalah khamar, dan setiap khamar itu hukumnya haram. Bahkan dalam hadis lain dikatakan katsiruhu wa qaliluhu haram. Banyaknya atau sedikitnya hukumnya adalah haram. Nah, jadi terkait dengan yang keempat ini, sesuatu diharamkan karena memabukkan, menghilangkan akal. Khamar ataupun segala sesuatu yang memabukkan itu, dalam kajian ilmu pangannya, ya, ataupun kimianya mungkin, mengandung alkohol, ya, alkohol, kandungan yang dapat menghilangkan kesadaran manusia jika seandainya dikonsumsi. Khamar vs alkohol. Setiap khamar pasti mengandung alkohol, tapi tidak semua alkohol terkategorikan sebagai khamar. Nah, ini harus kita pahami. Setiap khamar pasti mengandung alkohol, tapi tidak semua alkohol terkategori khamar. Karena ada alkohol yang tidak terkategori najis, sehingga kemudian jika alkohol itu dicampur ke dalam parfum, parfumnya disemprotkan ke tubuh,
dan digunakan ada seseorang pergi melaksanakan ibadah sholat dengan kondisi seperti itu, maka dia sholatnya tetap sah atau tidak batal. Tapi kalau seandainya terkategori kepada najis, najis itu tidak boleh menempel pada tubuh, tidak boleh menempel pada pakaian, tidak boleh menempel pada tempat, karena jika seandainya ada najis pada tiga hal tersebut, ibadah seseorang tidak sah. Yang kedua, khamar adalah setiap minuman yang memabukkan, baik berasal dari perasan anggur ataupun yang lainnya. Kullu dalam bahasa Sunda itu kullu mu'sirin khamrun. Jadi segala sesuatu yang diperas itu nanti akan melahirkan khamar. Dan biasanya yang diperas itu adalah anggur. Dan walaupun sebenarnya tidak hanya anggur yang bisa dijadikan sebagai bahan baku khamar. Tiga, selain minuman yang memabukkan, tidak otomatis terkategori khamar meskipun cair seperti obat sirup. Nah, juga yang memabukkannya, obat sirup, itu tidak terkategori khamar. Tapi jika seandainya diminum, itu bisa menghilangkan kesadaran, atau bisa membuat seseorang ngantuk, ya, atau juga bisa membuat seseorang mabuk. Setiap khamar hukumnya najis dan haram meskipun sedikit. Ya, jadi khamar ya katakan kullu muskirin khamrun, jadi khamar itu najis dan haram meskipun sedikit. Alkohol yang ada di industri khamar dan ada alkohol, ada yang dari industri khamar dan ada yang alkohol murni. Ini mungkin kajian ini nanti bisa didalami bersama Miftah ya, karena ini kajiannya adalah kajian kimia. Makanya salah satu dari auditor halal itu memiliki background keilmuan itu di bidang kimia makanan. Selanjutnya yang kelima ada binatang buas. An Ibnu Abbas qala naha Rasulullah SAW an kulli dinabin min as-sibai wa an kulli dai makhlabin min at-tayri. Jadi Rasulullah melarang setiap hewan buas yang bertaring seperti singa ataupun harimau, ataupun kemudian juga unggas yang bercakar tajam seperti garuda dan raja wali atau elang. Ya. Kan kita akan memakan daging harimau, baru mendekatinya saja kita sudah dimakannya mungkin ya. Dan begitu juga dengan hewan yang bercakar seperti kalau garuda mungkin tidak ada, kayaknya burung garuda ya. Hanya sekedar lambang saja, pesawat mungkin garuda. Mungkin seperti burung elang lah ya, atau burung pemakan bangkai. Lalu kemudian yang keenam, adanya dalil yang melarang. Jadi mungkin tidak terkategori kepada lima hal di atas, tapi kemudian ada dalil yang melarang. Al-maitah, bangkai. Ya, bangkai tidaklah sesuatu yang berbahaya atau juga tidak terkategori kepada khamar, tapi karena dalil yang melarang. Dam, darah, lahmul khinzir, daging babi. Kemudian seperti penjelasan dari Prof. Irani Gaswiri itu mungkin juga dalam kajian kimia makanannya, khinzir ini, babi ini termasuk hewan yang unik karena memiliki turunan yang luar biasa, yang banyak ya. Tidak ada yang tersisa dari babi ini. Namanya aja yang jelek, babi kan. Tapi kalau dagingnya ataupun lemaknya ataupun kemudian bahkan bulunya itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai jenis produk, mulai dari kosmetik, makanan, dan seterusnya. Tapi kemudian diharamkan bagi orang yang beriman, kalau kata Ustaz Somad itu tujuannya adalah untuk menjadi ujian bagi orang-orang yang beriman. Lalu yang kedua dari Rasulullah SAW, khamsun fawasiqun yaqtulna fil hilli wal haram. Ada 5 jenis fawasiq, yaitu hewan-hewan yang dibolehkan untuk dibunuh fil hil wal haram. Boleh dibunuh untuk di wilayah atau di kawasan di luar tanah haram, dan juga boleh juga dibunuh di kawasan tanah haram. Apa itu? Ini ada al-hayyah, ular, ya, al-gharab, wal-gharab al-abqa, burung gagak, wal-fa'rah, tikus, wal-kalbul uqur, anjing yang galak, anjing yang jahat,
dan wal hadaya wal hidayah, ya, burung raja wali atau burung pemakan bangkai. Nah, jadi ini hewan-hewan yang dispesifikkan dalam hadis Rasulullah untuk boleh dibunuh, dan berarti boleh dibunuh bukan berarti untuk dimakan, tapi haram untuk mengkonsumsinya. Nah, ini terkait dengan fatwa MUI terkait alkohol, ya. Permasalahan alkohol ini menjadi penting atau menjadi urgen untuk dibahas karena alkohol ini banyak mencampuri makanan-makanan atau minuman-minuman yang mana kemudian akan mempengaruhi kehalalan dari alkohol tersebut. Nah, sebentar. Nah, di sini dijelaskan sumber alkohol, ya, industri khamar. Kalau dia berasal dari industri khamar maka haram. Artinya industri khamar pabrik yang memang sengaja memproduksi minuman keras, ya. Jadi minuman keras, jangan dipahami minuman keras ini es batu, ya. Walaupun dia benar-benar keras, tapi yang dimaksud dengan minuman keras di sini adalah seperti bir, seperti vodka, rum, dan seterusnya. Ini bukan industri khamar, ya. Maka kalau sedang demikian itu haram hukumnya. Tapi kalau diproduksi bukan dari industri khamar, maka boleh, karena ada alkohol murni yang fungsi digunakan untuk kebutuhan medis dan sebagainya. Batasannya 1 di bawah 0,5% untuk minuman, 2 tidak membahayakan, 3 tidak disalahgunakan dalam kasus khamar. Nah, jadi ada batasan. Tapi lebih jelasnya nanti kita bisa lihat dalam fatwa MUI nomor 4 tahun 2003, fatwa nomor 11 tahun 2009, fatwa nomor 10 tahun 2018, fatwa nomor 11 tahun 2018, dan kemudian fatwa nomor 40 tahun 2014. Tapi kemudian mungkin hal ini bisa dibaca saja karena sudah dijelaskan di sini berdasarkan fatwa MUI bagaimana status atau bagaimana kedudukan alkohol itu dalam makanan dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehalalan dan keharaman makanan. Nah, ini banyak di sini fatwa MUI terkait hal ini yang bisa nanti mungkin kita baca. Tapi pada prinsipnya dalam konsep fikih tadi, ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada istiqra' terhadap dalil Al-Qur'an dan Sunnah tersebut, 6 alasan kenapa sesuatu itu diharamkan secara syara. Nah, mungkin ini mungkin yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Dan kemudian terkait dengan mungkin setelah ini saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Jika seandainya ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, maka kita akan diskusikan dan dikembalikan kepada pembawa acara. Jazakumullah khairan kita ucapkan kepada Bapak Ustaz Al-Ikhlas yang telah menyampaikan materinya pada hari ini terkait fikih haram dan halal. Nah, semoga siswa dapat menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Ustaz tadi. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Jika ada dari teman-teman peserta atau siswa SMA yang ingin bertanya kepada Ustadz terkait apa yang telah dijabarkan Ustadz tadi, dipersilahkan untuk bertanya. Silakan diaktifkan mic-nya jika ada yang ingin bertanya. Pertanyaan gratis, nggak bayar, ya? Ya, Ustadz. Ready, mau tanya mungkin ready? Iya benar Sat. Nah, izin Sat, tanya Sat. Pas sekali Sat. Itu yang mau nanya. Udah tampak di kening Ready itu ada pertanyaan kelihatannya. Ya itu makanya Sat. Jadi ini Sat. KG 8 ya? Iya Sat, lagi di Jepang salah Sat. Iya, oke. Silakan. Negeri Konoha berarti ya? Ini Sat.
Jadi mau nanyanya ini terkait dengan parfum, Ustaz. Ya, Tadi kan kalau Ustaz bilang tadi kalau seandainya ada yang nempel di baju, ada nempel di benda yang kita bawa sholat itu kan sholatnya nggak sah, kan, Ustaz. ya. Nah, kalau terkait dengan kajian parfum, Ustaz, parfum yang mengandung alkohol itu kira-kira gimana, Ustaz? Nah, Kan jadi kalau parfum itu kan mengandung alkohol ya. Kalau alkoholnya alkohol murni yang tidak terkategori kepada najis, maka tidak masalah. Ya, mungkin seperti parfum Gatsby mungkin ya, atau apa lagi yang menggunakan alkohol untuk semprot-semprot. Tapi kalau misalnya alkohol itu dari pabrik khamar, ya, yang terkategori najis, maka itu tidak boleh. Makanya dalam ilmu kimia bisa dikaji nanti mana yang alkohol itu terkategori khamar, mana alkohol itu terkategori kepada alkohol murni. Nah, kalau seandainya alkohol murni itu bisa dimanfaatkan untuk apapun, termasuk untuk kebutuhan medis ya. Tapi kalau yang penting Randy ya, ini alkohol sudah jelas untuk parfum lalu kemudian diminum. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu ya. Maka kalau seandainya terkategori kepada khamar itu najis, tidak boleh digunakan untuk beribadah. Tapi kalau itu adalah alkohol murni yang tidak terkategori kepada khamar ataupun maka dia tidak najis, maka dia boleh digunakan untuk kebutuhan kosmetik dan seterusnya. Itu dia. Ready nggak pakai aja. Oke, Ustaz. Iya, benar, Ustaz. Tapi gini, Ustaz, permasalahannya adalah kan kita nggak mungkin kan, Ustaz, nanya ke abang yang jual, Ustaz, misalnya di salah satu tempat itu, Bang, kira-kira ini parfumnya ada alkoholnya boleh dibawa sholat atau enggak gitu, Ustaz. Nah, kira-kira ada nggak rujukan atau cara yang sederhana ketika kita untuk itu agar tidak salah lagi gitu, Ustaz, untuk Oke. antisipasi lah itu, Ustaz. Jadi secara umum alkohol yang digunakan untuk parfum itu adalah alkohol murni. Tapi kemudian disitulah pentingnya sertifikasi halal itu ya, Rin ya. Jadi seseorang penjual harus mendapatkan sertifikasi halal. Sertifikat halal akan produk yang dia gunakan. Sehingga kemudian contohnya juga kita buat kue butuh apa misalnya butuh gelatin misalnya. Gelatin itu kalau seandainya tidak jelas sertifikat halalnya bisa jadi gelatin itu berasal dari babi. Nah, jadi ya gitu ya. Jadi mungkin kita tidak perlu lagi tanya kepada penjualnya, Bang, ini gelatin ini dari sapi atau babi ini, Bang. Tidak perlu. Kita lihat aja ada logo halalnya enggak. Kalau ada logo halalnya berarti itu boleh. Jadi begitu juga dengan produk apapun pada hakikatnya seperti itu ya. Jadi kalau tanya-tanya, Bang, ini halal nggak, Bang? Tunjukkan kita nanti kan. Jelas kamu halal nih, tetap pula. Nah, jadi itulah fungsinya sertifikasi halal tersebut ya. Enggak pakai aja. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Ini mentang-mentang udah 9:30 ini. Ya, kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Atau kalau seandainya nggak ada pertanyaan di sini, nanti lewat mimpi juga bisa bertanya. Ya. Nah, besok pas pagi-pagi tafsirkan aja sendiri mimpinya itu. Jadi ini memang pembahasannya terkait dengan konsep dasar tentang hal tersebut. Kalau nggak ada perintah ini, maka tidak ada kebijakan negara terkait dengan hal ya. Nah, kemudian kenapa di Indonesia? Kalau di Arab Saudi ataupun di negara Timur Tengah secara umum tidak ada sertifikasi halal. Yang ada itu adalah sertifikasi haram. Nah, berbeda dengan Indonesia. Di Indonesia ini menggunakan sertifikasi halal. Kalau tidak sertifikasi halal, maka dianggap haram. Nah, kenapa berbeda? Karena memang pada prinsipnya seperti negara-negara Arab, seorang muslim yang baik, komunitas muslim yang taat itu akan menerapkan konsep halal dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi tidak dilakukan lagi hewan disembelih berdasarkan konsep syariat. Hewan disembelih itu adalah hewan dibolehkan untuk dikonsumsi secara syariat, gitu ya. Bagaimana cara mengolahnya, masaknya sudah menggunakan prosedur-prosedur yang sesuai dengan syariat Islam. Maka otomatis makanan-makanannya menjadi halal.
Nah, kenapa perlu ada sertifikat halal? Agar orang mengetahui bahwasanya benda ini tidak boleh digunakan kecuali oleh orang tertentu atau kemudian kebutuhan tertentu seperti itu ya. Itu negara. Tapi kalau negara kita tidak. Kenapa negara kita menggunakan sertifikasi halal? Karena di negara kita Indonesia yang merupakan salah satu negara terbesar, ini adalah salah satu pasar terbesar bagi industri-industri makanan yang berasal dari luar negeri, terutama Thailand, ya, ataupun Cina. Orang Thailand tidak kenal istilah halal-halal, ya, pai nai, halal nai, kan nggak ada istilah itu kan. Apalagi orang Cina. Maka mereka memproduksi apapun, ya, selagi bisa dimakan, makan. Ya kaki 4 aja dimakan semuanya, kecuali meja, ya. Itu pun karena keraskan, seluruh ada di laut dimakan semuanya, kecuali kapal selam. Yang bisa makan kapal selam itu hanya orang Lembang. Tapi kalau seandainya orang Cina, tidak bisa dia makan kapal selam, itu pun keras. Nah, jadi mereka memproduksi apapun dan kemudian mengirimnya ke Indonesia. Dan kemudian kebanyakan produk-produk mereka itu adalah bahan baku dasar makanan dan minuman, sehingga lahir produk makanan yang dihasilkan dari bahan-bahan dasar tersebut perlu diverifikasi ulang. Ini karena tidak semua orang, kemudian orang kalau udah bicara bisnis belum tentu dia bicara tentang halal dan haram. Makanya kemudian negara berkewajiban untuk menjaga masyarakatnya, ya, rakyatnya yang mayoritas beragama Islam, dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, ya, 33 yang 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal agar masyarakat Indonesia tidak memakan lagi yang halal. Jadi mungkin selama ini tidak banyak makan haram nih, karena orang Indonesia ini macam-macam aja ya, korupsi lah, kolusi lah, nepotisme lah. Tapi kalau udah terjamin makanannya halal nih, maka dia akan berakhlak baik, sopan santun, seperti si Reddy ini contohnya. Ya kan? Rajin belajar, semangat berusaha. Ada dia. Jangan pakai aja ya Reddy. Oke, ini contohnya nih, nah, seperti itu. Ya. Kepada teman-teman yang lain, apakah tidak ada lagi pertanyaan? Oke. Kalau memang ada Indra, mungkin kalau mau ada yang bertanya, tanya aja lagi sama rumput yang bergoyang ya. Ya Ustaz. Iya. Kalau apa lam kayaknya ini udah ini kayaknya ini udah. Ya Ustaz, kita tutup Lewat kayaknya. Ready aja yang masih hidup sama Indra berdua di sini. Ustaz, mungkin sebelum ditutup, mungkin pembacaan doa terakhir Ustaz. Mungkin pembacaan doa akan dibacakan oleh Nur Freddy Eka Putra. Pada Eka dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wa afwa indah hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'mahu ya rabbana walakal hamdu walakal syukru. Allahumma sholli ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kita ucapkan pada Eka telah membacakan doanya sebagai penutup agenda kita pada hari ini.
dengan pembacaan doa tadi, jika teman-teman tidak ada lagi pertanyaan, mungkin untuk agenda pertemuan pertama untuk halal kelas ini bisa kita tutup. Marilah kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sebagai moderator, jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.